Halo anak-anak sekolah Minggu GKI Guntur, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap bersuka cita. Nah, ketemu lagi hari ini dengan Pak Adi dalam ibadah sekolah Minggu GKI Guntur. Yuk, kita mau siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyanyi, kita mau bersuka cita bersama, dan kita juga mau mendengar firman Tuhan. Yuk kita mulai awali kebaktian hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu pujian. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari suci dan teduh. Nah, anak-anak, tema kita pada minggu ini adalah tentang pelayan. Nah, kira-kira kalian tahu nggak apa arti itu pelayan? Tentunya kalian yang udah kelas kecil sampai besar sudah tahu dong ya mengenal kata pelayan. Tentunya banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari ada di sekeliling kita tentang pelayan itu. Ada pelayan apa aja? Pelayan restoran, pelayan pelayan di kantor, pelayan di rumah, pelayan di gereja, atau pelayan di banyak tempat lainnya ya. Nah, hari ini Pak Adi mempunyai sebuah liputan tentang pelayan ini. Tapi sebelumnya kita mau bersama-sama berdoa dulu. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah di dalam sekolah Minggu GKI Guntur pada hari ini. Tuhan berkatilah kami semua, supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan baik. Tuhan yang memberkati kami, supaya kami boleh memiliki sukacita di dalam kami mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, tentunya kalian sudah tidak sabar lagi untuk melihat liputan yang sudah Pak Adi siapkan. Yuk, kita mau sama-sama lihat liputan tentang pelayan ini. Check it out. Halo anak-anak sekolah Minggu. Dalam liputan kali ini, Pak Adi akan mengajak kalian untuk masuk dalam sebuah pusat perbelanjaan. Kira-kira dalam pusat perbelanjaan ini ada pelayan apa aja ya? Yuk kita cari sama-sama. Tetap ikuti Pak Adi. Let's go. Halo anak-anak. Nah, saat ini Pak Adi sudah berada di sebuah pusat perbelanjaan di Bandung. Nah,
Makanya Pak Adi tetap pakai masker ya. Jadi kalau anak-anak pergi ke sebuah tempat dimanapun di pusat perbelanjaan, anak-anak harus tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, tetap menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Nah, sekarang kita berada di sebuah restoran di mana pasti ada pelayannya. Yuk, kita mau sama-sama cari pelayannya. Ikuti Pak Adi ya. Let's go. Halo, nama saya Bang Kribu. Saya adalah pelayan di restoran ini. Tugas saya adalah membersihkan tempat ini supaya tempat ini menjadi rapi dan bersih. Selain itu, saya juga melayani konsumen supaya konsumen juga merasa nyaman dan betah berada di tempat ini. Demikian tugas saya. Terima kasih atas kunjungannya. Sampai jumpa. Dadah. Nah, kalau ini adalah pelayan publik yang melayani di tempat-tempat umum, membantu menjaga kebersihan di tempat yang umum. Wah, sungguh tugas yang sangat mulia sekali ya. Halo adik-adik semua, ketemu lagi nih sama Pak Pendeta. Hari ini Pak Pendeta mau menjelaskan kepada adik-adik semua tentang pelayan atau pelayanan di gereja. Siapa saja sih pelayan di gereja? Yang pertama adalah pendeta. Ya, tentunya pendeta adalah salah satu pelayan Tuhan di gereja. Apa saja sih tugas pendeta? Apa saja coba? Betul, ada berkhotbah, ada mengajar, lalu apa lagi? Betul, berdoa ya, mendoakan para jemaat. Apalagi? Ya, melayani sakramen. Apa itu sakramen ya? Baptis misalkan ya, seperti adik-adik semua dulu pernah dibaptis. Lalu perjamuan kudus ya, sebagaimana Tuhan Yesus memerintahkan kepada para muridnya. Memimpin ya, memimpin organisasi, memimpin jemaat. Wah, cukup banyak ya tugas pendeta. Oleh karena itu, pendeta nggak sendirian. Ada yang kedua, pelayan yang disebut penatua. Nah, penatua ini bersama-sama pendeta memimpin gereja, memimpin umat Tuhan, ya. Tugasnya hampir sama, tetapi ada yang berbeda sedikit, yaitu penatua tidak bisa melayankan baptisan atau perjamuan kudus. Nah, sisanya sama. Bersama-sama pendeta dan penatua dipilih Allah untuk memimpin umat Tuhan, memimpin gereja. Nah, itu dua pelayan Tuhan di gereja. Tapi apakah cuma dua pelayan Tuhan? Tentu tidak. Masih banyak, yaitu jemaat Tuhan sendiri, ya. Umat Tuhan sendiri. Contohnya papa, mama, adik-adik, atau adik-adik juga bisa melayani Tuhan, ya. Melayani Tuhan sebagai apa? Misalkan bisa terlibat dalam ibadah-ibadah di gereja. Ada yang bisa nyanyi, bisa menjadi song leader. Lalu bisa main musik, bisa menjadi pemusik. Lalu menyambut tamu, bisa menjadi penyambut tamu, ya. Banyak sekali pelayan Tuhan. Ada juga pelayan Tuhan yang bisa membaca Alkitab di ibadah misalkan, atau yang melayani orang-orang yang membutuhkan, ya. Bisa memberikan bantuan makanan, menyalurkan bantuan dana. Banyak ya. Ternyata pelayan di gereja ada banyak adik-adik, bahkan semuanya bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan semoga adik-adik juga siap menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dadah! Nah, anak-anak, tentunya kalian sudah melihat liputan yang baru saja ditayangkan tadi. Jadi kalian tentunya sudah tahu apa itu pelayan dan tugas-tugasnya. Intinya, pelayan itu tugasnya adalah melayani orang, baik melayani orang di kantor, melayani orang di tempat makan, di rumah, atau juga di gereja. Sungguh tugas yang sangat mulia.
Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus juga menghormati, menghargai, tidak semena-mena terhadap pelayan-pelayan ini. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita semua. Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan kita. Jadi kita harus mengasihi setiap orang seperti Tuhan juga mengasihi kita. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertema tentang pelayan ini. Kiranya kita bisa ikut mendengar dengan baik, kita bisa mendapatkan berkat dari firman Tuhan ini. Yuk anak-anak, sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau memujikan sebuah lagu. Tiada lebih indah ku melayani Yesus. Halo anak-anak, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ibu Grace tempat ini. Oke, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, sebelum kita mendengarkan, kita terlebih dahulu berdoa dahulu.
Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau senantiasa memberikan kepada kami kesehatan, dan hingga saat ini juga sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau akan membiarkan Roh Kudus-Mu akan berbicara kepada kami, memberikan pengertian, sehingga yang kami dengarkan boleh kami mengerti. Tuhan, pada saat ini anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang adik-adik kita bisa melihat ya tampilan di samping ini. Ini adalah sebuah rumah orang miskin di bantaran sungai ya. Kalian pernah melihat keadaan seperti ini belum? Kita dulu suka melihatnya itu di daerah Cikapundung ya, tapi sekarang mungkin sudah tidak ada ya. Tapi di waktu yang ibu dulu pernah lihat di tempat ini mereka adalah orang-orang miskin, dan mereka mendirikan rumah itu merupakan ilegal ya. Jadi mereka mendirikan rumah itu tanpa surat, tanpa apa-apa, dan mereka hanya mendirikannya. Jadi pada saat mungkin banjir, nah rumah ini semuanya akan roboh ya. Oke, slide yang kedua, kalian melihat ada beberapa anak di sini yang anak-anak yang kelaparan ya. Mereka menginginkan makanan dari rumah-rumah orang kaya ya. Nah, apa maksud dari slide ini? Kalian akan dengarkan sebentar lagi ya. Ibu akan flashback sedikit mengenai peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Kita merayakannya beberapa waktu yang lalu, dan pada saat turunnya Roh Kudus itu para rasul itu bisa berbicara dengan bahasa asing ya, sehingga orang-orang yang mendengarnya bisa mengerti dari berbagai daerah yang bukan bahasa yang dibicarakan oleh para rasul. Dan kemudian Rasul Petrus di situ berkhotbah, dan kalian bisa mengingat di situ ada 3.000 orang yang bertobat. Nah, pada saat itu rasul-rasul itu ada berapa orang anak-anak? Ya, semuanya rasul itu ada 12 orang. Kalau misalnya yang bertobat itu 3.000, kemudian dibagi 12 orang, berarti satu orang itu dia menangani 250 orang. Pastinya pekerjaan yang melelahkan, bukan? Nah, kita lanjutkan ya. Yuk kita akan baca dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 ya. Judulnya 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Ya. Nah, kita lihat di sini ya, ke-12 rasul itu giat ya memberitakan firman Tuhan sebagai pengikut Kristus ya. Tapi karena yang percaya itu semakin hari semakin banyak, mereka tuh menjadi kewalahan. Karena satu murid itu melayani 250 orang itu nggak mudah ya. Nah, kita lanjutkan di dalam Kisah 6 ayat 3 dan 4. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman ya. Nah, yang ayat kelima, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokarus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Nah, mereka ini 7 orang itu disebut diaken ya. Jadi mereka melayani jemaat di tempat itu. Dan semakin hari orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu semakin banyak, sehingga tidak 3.000 lagi, tapi lebih daripada itu ya. Dan kemudian setelah ke-7 orang yang dipilih tadi, kalian masih ingat namanya? Siapa yang dipenuhi dengan Roh Kudus? Yaitu bernama Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus ya. Nah, ke-7 orang ini disebut diaken, dan mereka kemudian diberkati ya oleh para rasul itu, yaitu mereka bisa melayani para jemaat di situ.
Ya, karena kenapa mereka dipilih? Karena mereka itu dikenal baik dan penuh hikmat. Ya. Dan sekarang pengikut Kristus di seluruh dunia itu udah banyak ya, udah bukan 3.000 lagi, tapi jutaan ya, kita nggak bisa hitung ya, kita nggak tahu. Nah, mereka memperhatikan kebutuhan jemaat ya. Sekarang kita juga bisa memperhatikan teman kita. Mungkin kita memperhatikan teman kita yang barangkali dia pada saat sekolah dia nggak punya bekal untuk makan siang, kita bisa berbagi sedikit. Atau mungkin kita melihat teman kita yang sedang sedih, yang menangis ya, itu berarti kita juga melayani teman-teman kita. Seperti pada awal cerita tadi ya, sebelumnya kita melihat ada foto orang-orang yang tinggal di rumah kumuh ya, di bantaran sungai ya. Kemudian anak-anak yang kelaparan, kita juga bisa ikut berperan serta ya. Misalnya orang-orang miskin itu dari tukang sampah, atau mungkin juga ada orang yang suka minta-minta di jalan ya. Mereka membutuhkan pertolongan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan? Apa peran serta kita ya di dalam kehidupan kekristenan kita ya? Mungkin kita punya baju-baju yang masih layak pakai ya. Kita juga bisa bagikan kepada mereka yang memerlukan ya. Ataupun juga mungkin kita punya makanan berlebih, kita juga bisa bagikan kepada mereka ya, baik kepada tukang sampah, kepada tukang beca, atau kepada orang-orang di sekitar kita lah yang kita lihat berkekurangan ya. Kalian bisa memperhatikan, kalian juga bisa tidak usah tunggu sampai besar, kamu menunggu jadi majelis, itu tidak perlu ya. Kamu bisa lakukan sekarang ya, apalagi sekarang di masa pandemi ini begitu banyak orang yang kesulitan ya. Ada yang di PHK dari pekerjaannya, kemudian ada yang restoran yang tutup dan sebagainya ya. Selain kamu mendoakan, kamu juga bisa membantu mereka secara nyata ya. Nah, ayat hafalan kita kali ini diambil dari Filipi 2 ayat 4 ya. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga ya. Jadi kalian ingat di sini bahwa Rasul Paulus juga menghendaki kita supaya kita tidak egois, tidak memperhatikan diri kita sendiri, tapi kita orang-orang lain juga di sekitar kita. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan, di mana Engkau mengajar kepada kami supaya kami mau berbagi kepada orang-orang yang memerlukannya. Kau ampuni kami Tuhan jika selama ini mungkin kami acuh tak acuh, kami tidak peduli kepada mereka. Tapi mulai sekarang kami juga belajar untuk mau memperhatikan sekitar kami Tuhan. Begitu banyak orang yang berkekurangan, begitu banyak orang yang kelaparan. Tuhan, biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus akan membantu kami dalam kami melihat kepentingan orang lain dan tidak melihat hanya diri sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi firman-Mu akan terus mereka ingat sampai kapanpun juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami ingin berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, baru saja kita mendengar firman Tuhan tentang 7 orang yang dipilih untuk melayani jemaat Tuhan yang pertama. Wah, sungguh pekerjaan, tugas yang sangat mulia. Melayani jemaat, mereka membantu pekerjaan Tuhan di sana, ya. Wah, di sini siapa yang mau melayani Tuhan? Mau ya kita ya, apabila kita dipanggil Tuhan, ayo kamu ikut melayani Tuhan, mau enggak? Siapkah kita? Harus siap ya. Kita harus siap melayani Tuhan ya. Melayani Tuhannya bisa bermacam-macam ya. Bisa mungkin yang senang menyanyi, bisa melayani Tuhan dengan memuji Tuhan, yang mungkin yang bisa komputer, bisa membantu melayani Tuhan melalui
ibadah online, misalnya edit jadi editor video atau membantu merekam. Wah, banyak hal yang bisa kita kerjakan di dalam melayani Tuhan ya. Jadi anak-anak sekolah minggu, mari kita juga ikut ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Yuk kita mau pujikan sebuah lagu yang mengingatkan kita bagaimana Tuhan memanggil kita untuk melayani Tuhan, dan kita mau merespon menjawabnya dengan ya Tuhan, aku siap melayani Tuhan ya. Kita pujikan, dengar Dia panggil nama saya. Persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Anak-anak yang mau memberikan persembahan bisa dimasukkan dalam sebuah amplop dan titip kepada mama dan papa pada saat mereka pergi ke gereja, bisa diserahkan di kantor gereja. Atau bisa juga minta bantuan papa dan mama untuk mentransfer persembahan kalian ke rekening gereja yang ada di layar. Yuk kita mau sama-sama bawa persembahan kita di dalam doa. Sekaligus kita mau berdoa, syafaat dan juga untuk ibadah ini. Yuk anak-anak kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat yang senantiasa Tuhan berikan di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami bila Tuhan yang menolong supaya persembahan kami boleh menjadi berkat bagi gereja Tuhan dan juga pelayanan di tempat ini. Tuhan, saat ini kami juga berdoa buat pandemi yang masih terus terjadi di bangsa Indonesia ini. Kiranya Tuhan juga yang menolong, memberi kekuatan buat kami semua untuk kami boleh menjadi anak-anak yang taat, mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami, supaya pandemi ini boleh segera berakhir dan kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong bangsa dan negara kami, pemerintah kami untuk melihat kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk menangani pandemi COVID-19. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang saat ini sudah selesai ujian ataupun yang sedang menempuh ujian penilaian akhir tahun. Yang Tuhan juga yang menolong dalam setiap usaha dari anak-anak semua supaya mereka boleh mendapatkan hasil yang terbaik dalam sekolah mereka. Yang juga Tuhan berikan anak-anak terus semangat selalu sekolah walaupun secara online dan juga terus beribadah secara online dengan semangat pula. Kami tahu itu susah dan berat, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami bisa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat gereja kami, Tuhan yang menolong gereja kami GKI Guntur supaya terus tetap setia melayani Tuhan, memberikan kabar baik kepada kami setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Dan bila kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
berdoa dan bersyukur. Nah anak-anak, kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau menyanyikan sebuah lagu, sebuah pujian yang mengingatkan kita bahwa kita harus selalu bersuka cita, selalu setia, selalu gembira di dalam kita melayani Tuhan. Kita ingat bahwa tadi ada 7 orang yang bersedia dipanggil untuk melayani. Nah, anak-anak juga pasti juga mau melayani Tuhan. Kita mau memujikan lagu ini, kerja buat Tuhan selalu manusia. Yang baik. Dengan demikian selesai sudah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Tetap ingat dan percaya bahwa Tuhan terus menyertai kita dalam segala keadaan. Jadi tetap setia dan terus andalkan Tuhan dalam hidup kita. Dari Simpang 5 Purwodadi, Pak Adi ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah.